Selamat pagi, selamat berjumpa pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan Katambung Kabar Tamun Bunga yang hadir setiap hari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Kemudian nanti juga kami akan informasikan informasi yang juga hadir di media cetak dan juga nanti kita akan berdialog tentunya dengan narasumber yang dapat memberikan informasi dan juga inspirasi untuk Anda untuk hari ini. Dan kita akan awali informasi dari Kota Waringin Timur, pemirsa. Sebuah rumah yang menyimpan bahan bakar di Sampit, Kota Waringin Timur hangus terbakar. Petugas mengalami kesulitan dalam memadamkan api lantaran di dalam rumah terdapat puluhan liter BBM jenis Pertalite. Warga di pemukiman padat penduduk di Jalan Muhran Ali Sampit, Kota Waringin Timur mendadak panik. Sebuah rumah mendadak terbakar setelah terdengar suara ledakan keras. Api kemudian membesar, menghanguskan bagian dalam serta atap rumah. Mendapat informasi warga, petugas pemadam kebakaran beserta relawan langsung meluncur ke lokasi kebakaran. Namun upaya pemadaman mengalami kesulitan. Hal ini lantaran di dalam rumah tersebut terdapat 30 liter bahan bakar Pertalite yang disimpan dalam 3 jerigen. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas menyemprotkan air yang dicampur dengan sabun. Kebakaran ini diduga akibat adanya arus pendek korsleting listrik. Itu untuk sementara karena konsleting listrik ya. Jadi dan di gudang ada beberapa jerigen BBM sehingga api cepat membesar. Itu karena minyak tadi. Jadi minyak karena terbakar kemudian dia meleleh sehingga api membesar. Nah, itu hanya bisa padam ketika teman-teman dari ini pakai pom ya, menggunakan pom baru bisa kita laksanakan pemadaman. Meski tidak ada korban jiwa, peristiwa kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini kebakaran rumah yang menyimpan BBM tersebut telah ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Bembela, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, ini menjadi perhatian kita bersama untuk kalau misalnya ada kegiatan aktivitas di dalam rumah untuk tidak menimbun bahan bakar minyak. Dan juga terlebih lagi ini saat ini terjadi rawan kebakaran dan ini harus menjadi perhatian bersama untuk dapat mengantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian. Kita akan lanjut ke informasi berikutnya. 3 orang pegawai Bawaslu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Ironisnya, kerugian negara sekitar 2 miliar rupiah digunakan untuk membeli aset berupa tanah hingga bermain judi online. Kurang lebih 6 jam, pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang yang diduga pegawai Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seruyan yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiganya langsung dilakukan penahanan Senin sore. 3 pegawai tersebut menurut Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yakni HI, pejabat pembuat komitmen, IW, bendahara pengeluaran pembantu, serta KH, selaku staf operator keuangan Bawaslu setempat. Ironisnya, kerugian negara sebesar 2 miliar rupiah dalam dana hibah tersebut digunakan untuk membeli aset hingga judi online. Eko Nugroho, Kasih Penyidik Pitsus Kejati Kalteng, membenarkan bahwa para tersangka mengaku menggunakan uang hasil korupsi untuk membeli kebun hingga menggunakannya untuk judi online. Meski begitu, pihaknya akan terus mengusut aliran dana yang diperkirakan lebih dari 2 miliar tersebut dan tidak menutup kemungkinan terdapat tersangka baru lagi nantinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi maupun tersangka dan alat bukti yang sudah kita kumpulkan, ada mereka menyampaikan sebagai dalih untuk judi online. Namun kita tidak percaya begitu saja. Kita akan melakukan penelusuran sampai kemana end usernya, sampai kemana aliran dana tersebut digunakan dan siapa-siapa saja pihak yang bertanggung jawab terkait dengan adanya penyimpangan yang kita tengarai menimbulkan kerugian negara. Jadi berapa kerugian negaranya sebesar?
Sekitar berapa? Sekian 2M atau? Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan perhitungan kerugian negara, masih kita dalami. Angkanya masih di seputaran 2 miliar, namun tidak tertutup kemungkinan akan bertambah karena prosesnya perhitungan masih berjalan. Ketiga tersangka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan kejaksaan untuk dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2A Palangkaraya selama 20 hari sejak tanggal 28 Oktober 2024. Retri Herayu dan Wawan Kurniawan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, ini juga menjadi perhatian serius untuk kita bersama-sama mengawasi terlebih dengan momen pilkada ini, dan ini juga pihak dari kejaksaan ini akan terus mengusut aliran dana yang diperkirakan lebih dari 2 miliar dan tidak menutup kemungkinan ini akan terdapat lagi tersangka-tersangka baru yang mungkin akan berkembang begitu dalam kasus di pegawai Bawaslu yang menjadi tersangka korupsi, dan ini juga dilatar belakangi dengan alasan yaitu bermain judi online, dan ini juga menjadi program dari pemerintah baik juga di skala nasional dan juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota bahwa untuk bersama-sama memberantas dari judi online, dan ini diharapkan kepada masyarakat dan juga pemirsa untuk bisa bersama-sama untuk bisa mengawasi dan juga saling mengingatkan serta memberikan edukasi kepada sama untuk stop untuk bermain judi online. Dan kita akan lanjut informasi berikutnya setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami dalam Ketambung Kabar Tamun Bungai. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Anda masih bersama kami dalam Ketambung Kabar Tamun Bungai. Kita akan lanjutkan informasi terkini untuk Anda yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Berawal dari kegiatan penertiban kendaraan di jalan raya oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat, menemukan pengendara yang membawa 2 anak satwa dilindungi jenis uwa-uwa jantan. Atas temuan ini segera ditindaklanjuti dengan mengamankan dan menyerahkan satwa ini ke pihak terkait. Beginilah kondisi kedua anak satwa dilindungi, jenis uwa-uwa jantan yang didapatkan dari masyarakat saat dilakukan penertiban atau razia kendaraan di jalan raya oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat. Sedangkan dari temuan kedua anak uwa-uwa ini langsung diamankan oleh petugas ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun, untuk mendapatkan perawatan dan penanganan lebih lanjut. Disampaikan bahwa dari keterangan oknum masyarakat yang bersangkutan, anak uwa-uwa ini sebelumnya ditemukan dalam kondisi terlantar akibat kebakaran hutan, sehingga secara tidak sengaja diselamatkan dan dirawat sebagai bentuk kepedulian terhadap satwa yang terlantar. Razia jalan raya terdapat salah satu oknum masyarakat membawa 2 ekor owa berjenis kelamin jantan. Akhirnya dari pihak Polres Kota Waringin Barat menyerahkan ke BKSDA Kalimantan Tengah. Nah, dari masyarakat yang membawa dari Desa Melata masuk dalam Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau. Orang tersebut, si ibu ini secara tidak sengaja merawat si uwa karena di desa tersebut terjadi karhutla, sehingga si baby owa ini diselamatkan oleh yang bersangkutan.
Sekarang kondisi owa dalam kondisi sehat dan kita akan karantinakan. Saat ini kedua anak uwa-uwa ini sudah berada di kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun, di mana akan mendapat pemantauan serta perawatan yang dibutuhkan agar bisa kembali sehat dan siap untuk proses pelepasliaran kembali ke habitat alaminya. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan tadi, ini juga harus menjadi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk tidak memelihara binatang yang memang dilindungi, apalagi ini bisa dilihat dari data rawan punah begitu, dan ini menjadi hewan peliharaan yang juga termasuk hewan dilindungi khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Dan boleh kita bersama-sama untuk bisa mengingatkan jika mungkin di daerah lingkungan sekitar Anda ada beberapa yang memang memiliki atau memelihara hewan, ini boleh untuk segera dilaporkan dan juga diserahkan kepada BKSDA setempat. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan informasi ini mengenai usaha kreatif anyaman rotan. Potensi usaha kreatif anyaman rotan saat ini sangat besar karena produk tersebut masih banyak peminatnya. Rotan ini bisa menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai jual tinggi. Berikut informasinya untuk Anda. Di tangan orang yang memiliki kreativitas dan inovasi, rotan bisa menjadi berbagai macam produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti di tangan Yanto, rotan menjadi berbagai bentuk seperti meja, kursi, furniture, vas bunga, keranjang bakul, serta peralatan rumah tangga lainnya. Rotan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kayu. Rotan, bahannya yang lebih tahan lama dan kuat, menjadikan kerajinan ini banyak diminati masyarakat. Yanto membuka usaha kerajinan rotan sejak tahun 2004 di Jalan Geobos 8 Palangkaraya. Berawal dari melihat banyaknya bahan baku rotan, namun hanya dikirim ke luar daerah. Dari situlah Yanto timbul ide membuka usaha kerajinan rotan. Ia bercerita jika ilmu menganyam rotan yang diperolehnya dari belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Selain membuat anyaman rotan, Yanto juga menerima jasa perbaikan kursi rotan. Menurutnya, potensi kerajinan anyaman rotan saat ini sangat besar karena produk tersebut masih banyak peminatnya. Apalagi di era digital marketing seperti saat ini. Para pengusaha rotan juga tidak perlu bingung dengan bagaimana cara memasarkan produk kerajinan rotannya. Usaha kerajinan rotan miliknya menghasilkan omset yang cukup lumayan besar, berkisar 30 sampai 50 juta rupiah per bulannya. Kali ya diminati ya, kayak kemarin tuh yang dari Subud itu dia nggak mau saya tawarin rotan sintetis itu, dia memilih rotan asli. Rotan asli, jadi masih banyak lah istilah yang minat tentang. Awalnya tuh hanya iseng aja, kok di sini banyak banget rotan gitu. Nah terus kenapa orang sininya juga cuman jual bahan baku mentah gitu loh. Akhirnya saya timbul untuk membuat suatu kreasi. Yang pertama tempat sampah, terus tempat pot bunga. Nah itu yang membuat istilahnya orang akan tertarik, apa sih ini rotan, ternyata banyak sekali bisa digunakan untuk alat rumah tangga ya, seperti contohnya ada pot bunga, kursi, terus ini juga kayak kap lampu begini, macam-macam lah, banyak lah yang kreasi kita yang memang sudah ada di sini. Nah ini kan modelnya L, itu kisaran sekitar 8 jutaan. Cuman nanti di set aja supaya nanti bisa Nah kalau yang kap lampu ini 1.300.000-an itu. Nah terus ada yang kap lampu kecil, kayak istilahnya ada sih bentuknya banyak macam. Ada yang 250. Nah terus ada juga tempat hantaran itu 75.000, ada yang tempat sampah. Terus itu juga ada kreasi kita yang dari Ilung juga ada, eceng gondok. Ya selama istilahnya apa, orang masih cinta dengan produk kita ya tetap istilahnya eksis lah untuk memperbesar showroom atau produksi. Itu saya masih eksis tetap. Karena semboyan saya selama rotan itu masih ada tumbuh di Kalimantan, saya
dan saya masih dikasih sehat, ya saya masih tetap produksi ini. Meskipun dihadapkan pada realita mempertahankan eksistensi usahanya yang dikerjakan seorang diri, ia butuh dukungan pemerintah setempat untuk memperbesar usahanya. Mulyadi dan Hendrik Nopiara Sera, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, itu tadi update informasi terkini yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan memberikan update informasi terkini di media cetak dari Palangka Pos dan juga Tabengan dalam segmen editorial. Kita akan awali dari media cetak Tabengan. Ini jadwal debat kedua Pilgub dimajukan. Ketua KPU Kalimantan Tengah Sastriadi mengatakan jadwal debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dimajukan menjadi 5 November 2024. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang dicapai dalam rakor persiapan debat publik kedua yang digelar Jumat tanggal 25 yang lalu di Aula Rumah Pintar Pemilu KPU Kalimantan Tengah. Rakor tersebut juga disaksikan Bawaslu dan perwakilan dari seluruh tim paslon. Sastriadi mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena 7 November 2024 akan berlangsung pelantikan serentak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dan berdasarkan pertimbangan itu, dari KPU Provinsi mengusulkan agar jadwal debat publik kedua dimajukan. Debat publik kedua ini diusung dengan tema inovasi dalam pelayanan publik, dan tema ini dipilih untuk menggali gagasan dan program dari masing-masing pasangan calon untuk meningkatkan pelayanan publik di Bumi Tamun Bungai. Dan harapannya dengan tema ini masyarakat dapat menilai sejauh mana inovasi yang ditawarkan dan ini oleh paslon, baik itu dari visi, misi dan juga program unggulan yang dapat mereka wujudkan dalam inovasi pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan depan. Nah, ini kalau berkaitan di wilayah Kota Palangkaraya, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini memastikan proses seleksi CPNS tahun 2024 memasuki tahap persiapan untuk pemerintah Kota Palangkaraya yang juga tes akan dimulai pada tanggal 11 hingga tanggal 13 November mendatang dan 25 CPNS sudah dinyatakan gugur. Kemudian kalau kita lihat berkaitan dengan kegiatan sebelum dengan ramainya kegiatan debat publik untuk Pilkada 2024, beberapa waktu lalu juga sudah dilantik anggota legislatif, baik itu tingkat kabupaten kota, kemudian juga tingkat provinsi, dan khususnya anggota legislatif di tingkat provinsi ini sudah menunjukkan bagaimana kinerja mereka, yaitu DPRD mengapresiasi upaya pemerintah kota untuk dorong kemajuan UMKM, kemudian juga Dewan dukung penerapan sistem pemerintahan elektronik, kemudian juga Dewan dorong pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah. Jadi dari berbagai komisi di DPRD Kota Palangkaraya atau juga DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah menunjukkan kinerja dan juga program-program yang memang telah dijanjikan dan juga telah disepakati oleh para anggota legislatif. Dan kita akan lanjut pemirsa ke informasi dari Palangka Pos. Nah, ini di halaman pertama terjebak eksistensi media sosial, penipuan dengan modus love scamming atau permainan emosi cinta melalui daring.
melalui media sosial terus memakan korban. Modus yang digunakan dalam tindak kejahatan love scam yaitu dengan pelaku membangun komunikasi awal dengan korban secara daring, dan kebanyakan pelaku mencari korban melalui media sosial. Dalam menjalankan aksi, pelaku membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan love scam ini menggunakan profil dan data diri palsu. Biasanya menggunakan foto laki-laki tampan atau perempuan cantik, dan hal ini sering membuat ketertarikan dan juga tingkat kepercayaan dari para pengguna atau korban yang berada di sosial media ini untuk tertipu. Dan beberapa yang mengatakan jangan mudah percaya orang baru. Perempuan seringkali menjadi korban penipuan. Ini tidak lepas dari kurangnya kesadaran diri agar tidak mudah mempercayai orang baru, apalagi kenalan melalui media sosial. Ini disampaikan oleh tokoh perempuan Kota Palangkaraya, Ika Friskila Diani. Kemudian juga fenomena penipuan dengan modus love scam ini termasuk juga marak terjadi. Ini dipicu beberapa faktor utama, mulai kemajuan teknologi hingga lemahnya literasi digital di masyarakat. Ini juga disampaikan oleh Revorlin Telaum Banua. Kemudian kurangnya rasa percaya diri dari penipuan bermodus love scamming ini dengan iming-iming terus berulang, kemudian juga bahkan menjerat banyak korban terutama perempuan. Di balik kasus-kasus yang terkuak tersimpan pertanyaan mendalam tentang mengapa modus itu begitu efektif dan perempuan menjadi sasaran utama. Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumalawati ini mengatakan penipuan love scamming melalui PCS memanfaatkan kelemahan seorang wanita, yaitu rasa kesepian, kemudian keinginan untuk dicintai dan kebutuhan akan perhatian, dan pelaku sering kali membangun hubungan emosional dengan korban dan membuat mereka merasa spesial dan dicintai. Nah, ini boleh menjadi perhatian bersama, apalagi dengan penggunaan sosial media khususnya untuk anak-anak yang mungkin beranjak remaja. Ini harus juga diawasi oleh para orang tua untuk menggunakan gadget sebagaimana mestinya, memanfaatkan dengan baik dan menggunakan dengan bijak. Kemudian beberapa waktu lalu, tanggal 28 Oktober kemarin ini dilaksanakan juga Hari Sumpah Pemuda, dan di Kota Palangkaraya menjadi tuan rumah dalam IKBAP, Ikrar Anak Bangsa, yang dimana seluruh pemuda terbaik dan juga yang bergabung di anggota Paskibraka, kemudian yang aktif dalam kepemudaan ini bergabung dan juga berkumpul di Kota Palangkaraya untuk bersama-sama mengikuti Ikrar Anak Bangsa. Dan di Palangkaraya, di halaman pertama, Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Gubernur Kalimantan Tengah mengajak generasi muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugianto Sabran saat malam pencerahan Ikrar bersama anak bangsa sekaligus menutup Jambore Pendidikan dan Jambore Pemuda. Peringatan ke-96 Hari Sumpah Pemuda hendaknya menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama memajukan pembangunan Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian acara dirangkai dengan rangkaian hiburan bersama-sama. Dan itu tadi informasi dari Tabengan dan juga Palangkapos yang telah dihimpun oleh rekan-rekan media cetak, dan kita nanti akan berdialog dengan narasumber yang sudah hadir hari ini. Namun kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature,
Each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Tadi cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Anda masih bersama kami dalam Katambung Kabar Tamun Bunga dan kita akan berbincang dengan narasumber yaitu pengrajin kayu dan juga pengrajin rotan. Ini mengenai mendorong kreativitas lokal. Hadir bersama kita di studio TVRI Kalimantan Tengah ada Pak Sulistyo dan juga Pak Yanto. Selamat datang Pak Sulis, Pak Yanto di TVRI Kalimantan Tengah. Selamat datang. Ya, nah ini mengenai mendorong kreativitas lokal para pengrajin. Pak Yanto pengrajin rotan, Pak Sulis pengrajin kayu. Nah kalau sejauh ini kreativitas lokal, kalau biasanya sebenarnya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada juga ya Pak ya, kreativitas kerajinan yang berbahan kayu, kemudian juga kerajinan yang berbahan rotan. Saya ke Pak Sulis dulu. Kerajinan hasil karya-karya Pak Sulis ini tidak terlepas dari unsur-unsur kedaerahan Kalimantan Tengah. Nah ini yang memotivasi jadi bisa berpikir, wah ini kayaknya saya harus jadi pengrajin kayu, tapi mengarahnya mengangkat kearifan lokal. Ini seperti apa Pak? Jadi gini, kreativitas lokal sebenarnya kalau kita makna itu menurut saya itu bahwa bahan dasar pun juga berbasis lokal ya. Mungkin nanti Pak Yanto mungkin lebih banyak bercerita tentang rotannya ya, karena rotan dari Kalimantan ya memang yang ini. Nah kalau saya sebenarnya tidak hanya mengusung nilai budaya, tetapi juga kita mencoba mengedukasi dari limbah. Dari limbah dijadikan sesuatu yang itu bisa bermanfaat bagi saya sendiri mungkin dan juga bermanfaat bagi orang lain ya, begitu. Jadi kreativitas lokal itu kalau di saya itu saya mencoba menempelkan nilai-nilai budaya di situ. Nah seperti itu. Kalau Pak Yanto gimana Pak? Ya sebetulnya sih nggak jauh beda ya, karena satu kita tuh terpanggil untuk memberikan inovasi-inovasi
inovasi seperti contohnya rotan kan banyak sekali dibikin suatu perabot rumah tangga, kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, mungkin yang lainnya ya untuk kreativitas lokal banyak ya, kayak karya-karya kita seperti dibikin macam-macam, kayak contoh bingkai, terus kaca, bingkai kaca tuh, terus kerajinan yang lain. Jadi intinya ya itu tadi lah, kita harus banyak inovasi untuk supaya tetap rotan itu masih eksis. Pak, tapi kalau rotan itu semakin lama semakin warnanya semakin bagus kan ya Pak ya? Ya sebenarnya gini ya, itu kan ada proses-proses ya. Ya contoh lah, kalau kita kan ada finishing di situ, ada juga yang mungkin dia pakai natural aja gitu, nggak disentuh oleh bahan kimia yang lain. Nah itu ada beberapa cara sih untuk membuat supaya dia masih tetap kuat, nah, terus kelihatannya bagus. Itu ada beberapa cara. Kalau dari hasil karyanya Pak Yanto, produk-produk yang punya potensi, wah ini kayaknya lebih banyak peminatnya tuh produk apa Pak? Ya sebenarnya gini ya, kalau dilihat dari satu ya, kita kan furniture terutama, kan di sini kan masih banyak sekali rumah-rumah baru. Nah, makanya kita masih eksis tetap bikin furniture rotannya. Ya, terus kalau itu kan ada musimnya juga, seperti contoh yang kemarin saya lihat musimnya ini Natalan. Biasanya kan ada keranjang kan gitu. Kan bisa ngelihat di produk kita juga. Jadi banyak sih sebenarnya, kalau untuk yang paling banyak itu ya terutama ya furniture-nya. Bukan istilahnya, karena nggak bisa dihitung ya, karena inovasi itu banyak sekali lah. Dan permintaan kadang nggak nentu gitu ya Pak? Iya, itu masalahnya. Kalau Pak Sulis gimana Pak? Kalau yang paling banyak orang minat apa Pak biasanya Pak? Apa ya? Ini 50-50 bisa sebenarnya ya. Artinya gini, saya sekarang itu juga mencoba tidak hanya limbah kayu yang ditekuni, sekarang juga merambah ke peralatan rumah tangga. Jadi yang saya bidik itu sebenarnya sekarang tuh ibu-ibu ya. Pertama ibu-ibu, yang kedua saya pembeli belajar potensial soalnya Pak ya. Enggak, yang pertama itu. Yang kedua saya belajar dari kota-kota besar, sekarang mereka itu mulai bergeser ke peralatan-peralatan yang berbahan dasar kayu begitu. Makanya saya coba, oh ini peluang ini begitu. Dan dari saya ngerjakan itu sudah lumayan ini inputnya untuk kalau kita ambil sampel ini bisa laku nggak itu, ternyata bisa itu. Kalau Bapak tadi kan bilang limbah kayu ya Pak, kayunya jenis-jenis apa aja yang biasa dipakai, dan juga mungkin bisa jadi kayak edukasi ke pemirsa begitu. Jadi kalau misalnya mau beli, wah ini kayaknya cocoknya yang kayak gini nih, jadi dapat belanja tapi teredukasi juga gitu Pak. Kalau limbah kayunya, kalau kita ngambilnya dari ini ya, dari mebel-mebel ya. Jadi kayu-kayu yang dianggap tidak dipakai bagi si mebel saya gunakan. Seperti yang di tayangan ini Pak ya. Ini pengerjaan berapa lama Pak? Kalau itu nggak lama, itu sebentar aja. Dan ini pembelinya lumayan banyak Pak. Lumayan banyak. Kemarin kebetulan ini cerita sedikit flashback bahwa kemarin kami ada pameran di Jakarta. Saya coba bandingkan kayu Jawa dengan kayu Kalimantan. Ternyata kayu Kalimantan masih dinikmati. Untuk ini ya, untuk produk ini beda ya. Untuk produk-produk peralatan rumah tangga, kayu Kalimantan masih banyak diminati pembeli. Karena untuk yang kalau ini ada contoh gambar spatula itu, bukan telenan saya 2 hari udah habis duluan. Pada saat pameran kemarin. Pada saat pameran, saya bawa 15 set ya, kalau nggak salah. Habis 2 hari sudah habis. Karena mungkin terkenal begitu ya kali ya Pak ya. Kalau kayu pertama Kalimantan itu bagus. Kalau untuk jenis-jenis untuk peralatan rumah tangga dibandingkan dengan kayu Jawa, biasanya menggunakan kayu jati ya. Kayu jati memang kalau untuk furniture bagus, teksturnya bagus, tapi untuk jenis peralatan rumah tangga dia agak lembek dia. Kurang. Jadi kalau seminggu mungkin nggak dipakai, dia pasti jamuran. Nah kalau untuk kayu-kayu Kalimantan, kami kemarin bawa benua sama ulin ya, itu tidak jamuran.
dan mau dipakai basah atau enggak gitu, jadi tetap bagus-bagus aja gitu ya Pak ya. Nah kalau Pak Yanto, Pak, kalau rotannya gimana Pak? Ini langsung mengolah dari ngambil dari kabupaten, kemudian diolah sendiri begitu Kak? Atau memang dapatnya Pak Yanto udah tinggal mengolah saja? Kalau untuk sekarang iya, tinggal mengolah saja. Artinya membuat suatu bentuk karya ya. Gitu. Kalau dulu kami waktu tahun 2005 itu masih manual, bahkan ada alat-alat yang masih tertinggal maksudnya ada saya simpan. Tapi untuk sekarang istilahnya lebih ini ya, sudah lebih modern lagi, karena kami sudah langsung begitu datang kita garap langsung. Udah keteteran kali ya Pak ya, orderan gitu ya Pak ya. Berarti lumayan kenceng juga berarti ya Pak. Nah kalau tantangannya apa sih Pak kalau sejauh ini Pak, kalau dari yang punya Pak Yanto berbahan dasar rotan? Ya sebenarnya untuk sekarang ini ya, untuk rotan sendiri sebenarnya masih banyak. Cuman kadang-kadang kita di saat dibutuhkan itu belum siap itu tantangannya. Jadi kita harus nunggu waktu. Karena satu, kita tuh jauh ya posisinya di kota ya. Nah sedangkan yang menyediakan bahan baku itu kan di daerah seperti Katingan, terus Buntok, Muara Tewe. Nah kita juga kadang-kadang harus survei ke sana, karena kalau lewat telepon aja, oh iya ada, tapi pas begitu datang ke sana belum siap. Jadi itu kendalanya, itu satu, itu tantangannya. Dan kedua mungkin dari ini ya, yang membantu kita, artinya apa? Membantu tenaga. Makanya sering sekali kita tuh menolak order tuh kayak gitu. Pekerjanya nggak banyak berarti ya Pak ya? Iya nggak banyak. Hanya satu keluarga. Nggak banyak tuh karena memang saat ini memang hanya terbatas, atau yang punya keahlian itu yang memang terbatas gitu Pak? Sebenarnya kita juga suka ngajarin juga. Cuman ya mungkin karena di sini masih banyak pilihan sekali. Contoh ya, kita ada yang sudah ikut belajar tapi kembali ke alamnya dia, maksudnya cari emas gitu loh. Gitu loh. Iya. Nggak ulet. Iya gitu loh. Cari emas, cari kayu gitu. Jadi kadang-kadang saya juga istilahnya ya sering ditanya tuh, kok Pak nggak ada yang belum tumbuh seperti yang lain gitu. Ya yang sudah tumbuh mungkin di daerah Sampit ada 2. Terus di Pangkalan Bun ada 1. Jadi jauh-jauh Mbak, yang istilahnya yang sama seperti usaha seperti kita tuh. Gitu. Iya. Kalau dari Pak Sulis Pak, kalau tantangannya dari sejauh ini apa aja Pak? Kalau tantangannya sebenarnya kalau untuk berbicara limbah itu ya diri kita sendiri sih sebenarnya. Artinya kalau kita di Kalimantan itu masih berlimpah kayu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya tantangan kita itu bagaimana kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang itu diterima masyarakat sebenarnya gitu. Tapi kalau sejauh ini Pak, produk punya Pak Sulis ya yang berbahan kayu, peminatnya lebih banyak orang mana? Orang Palangkaraya atau malah justru orang luar Pak? Kalau sementara ini berapa persen ya orang luar ya? Orang luar juga ada beberapa sih. Cuman yang masih dominan sih orang ini ya, orang Kalimantan. Orang Kalimantan ya, Kalimantan Tengah ya. Kalau dari produknya Pak Yanto? Wah kalau saya sih banyak ya. Ini aja kemarin ada datang dari orang Cina. Ya. Nah kebetulan saya lagi kirim sampel untuk kayak tempat lilin itu Pak. Cuman saya nggak bawa ya, karena nggak. Terus yang lokalnya banyak juga sih, karena memang ya satu-satunya kita di Palangka ya. Iya, karena kalau orang Cina tempat tidur pun itu dilapisi dengan bahan rotan. Rotan iya. Pak Yanto harus bikin itu. Oke, kita akan lanjutkan Pak Sulis, Pak Yanto perbincangan kita. Pemirsa, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di dialog Katambung Kabar Tamun Bunga. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus
melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Masih dalam Katambung Kabar Tambun Bungai, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan dialog, namun kami akan hadirkan satu informasi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah, Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, melakukan proses pelepas liaran 3 individu orangutan ke kawasan Taman Suaka Marga Satwa Lamandau. Setelah berhasil dievakuasi dari Desa Begendang dan Desa Ganepo, Kabupaten Kota Waringin Timur, sebanyak 3 individu orangutan kembali mendapatkan kehidupan bebas di alam liar. Orangutan yang terdiri dari 1 jantan berbobot 80 kg dan 1 betina seberat 47 kg bersama anaknya ini dilepas liarkan oleh petugas ke Taman Suaka Marga Satwa Lamandau. Sebelum dilepas ke alam, ketiga orangutan ini terlebih dahulu dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Langkah ini untuk memastikan orangutan dalam kondisi yang sehat dan siap kembali ke habitat baru. Saat ini sekarang ketiga individu orangutan tersebut kita lakukan monitoring setelah pasca pelepas liaran. Dari ketiga individu orangutan tersebut, satu atas nama Dahlia, umur 25 tahun dengan berat tubuh 47 kilo, betina, bersama-sama dengan anaknya umur 4 tahun, berjenis kelamin jantan, yang masuk dalam Desa Ganepo, orangutan jantan dengan berat 80 kilo. Setelah pelepas liaran, ketiga orangutan ini akan terus dipantau oleh petugas guna memastikan mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya. Monitoring ini juga dilakukan agar pihak petugas terkait dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan masalah dalam proses adaptasi. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama pengrajin rotan Pak Yanto dan juga pengrajin kayu Pak Sulis. Pak Yanto, bagaimana Pak untuk memilih bahan-bahan rotan ini yang berkualitas bagus itu seperti apa Pak? Oh iya. Jadi sebenarnya itu ada tekniknya ya. Kalau orang yang nggak paham banget, semua rotan bagus semua gitu. Yeah. Nah, tapi kan dilihat dari umurnya itu. Satu tuh yang lebih umurnya lebih tua, ya itulah yang bagus. Nah, untuk sekarang ini ya mungkin karena apa? Orang ngejar ini ya kuantitas ya bukan kualitas. Jadi ya agak menurun sih. Karena omset harus banyak gitu ya Pak ya. Itu. Jadi nggak maunya yang muda, rotan muda. Ya angkut aja kalau iya mereka. Tapi kalau yang kayak kita yang istilahnya sudah profesinya ya tahu. Oh ini nggak bisa dipakai, saya sortir. Kalau misalnya pakai yang rotan muda gitu Pak, terus langsung dibuat jadi bahan produk. Oh iya.
Apa efeknya, dampaknya tuh apa Pak? Apa mudah rusak atau gimana? Salah satunya itu mudah patah, berarti kan mudah rusak. Nah terus sering berjamur, biasanya seperti itu. Itu. Kalau Pak Sulis, gimana Pak untuk pemilihan bahan baku? Kalau kita itu sebenarnya ini ya, yang penting ada bahan baku di. Kalau kita nggak ini ya, nggak apa namanya? Karena limbah ya Pak. Limbah, ya? maksudnya kita coba mengolah limbahnya itu. Jadi kita nggak milih bahan baku yang seperti apa begitu. Yang penting ini bisa limbah ini bagaimana caranya ini bisa menjadi produk. Tapi jenis kayu mungkin Pak? Jenis kayunya kita biasa menggunakan benua dan ulin biasanya. Karena kebanyakan mereka mebel dua itu ya, paling enggak meranti lah minimal, meranti, benuas, ulin. Tapi kebanyakan benua sama ulin. Mereka mebel digunakan untuk kusen, pintu, jendela dan lain-lain itu. Nah seperti itu. Nah ini kan inovasi kan terus selalu berkembang gitu ya, Pak, ya. Terlepas dari melihat kebutuhan dari misalnya kayak ada barang rumah tangga dan segala macam ya, melihat dari kebutuhan permintaan konsumen. Kalau berinovasi yang untuk mengarah ke ada ciri khas daerahnya begitu, nah ini gimana Pak Sulis? Kalau Pak Sulis biasanya produknya ada apa namanya? Ornamen-ornamen, kemudian plakat-plakat juga ya Pak ya? Iya. Nah itu gimana Pak? Kalau kita sebenarnya berinovasi itu kalau memang kita mencirikan kekhasan budaya, kalau menurut saya itu lebih bagus ya, karena orang bawa nih barang ini dari Kalimantan, udah kalau mereka udah gitu ya. Tapi bagaimana kita mencoba juga berinovasi, ya minimal lah kayu itu memang benar-benar kayu Kalimantan begitu. Nah seperti itu. Kalau Pak Yanto gimana Pak? Ya kalau saya terutama satu ya, kita kan produknya rotan, jadi di motifnya. Karena apa? Selama ini yang kenapa masih selalu eksis gitu, kita selalu membuat inovasi-inovasi baru. Contoh, jadi ornamen-ornamen yang istilahnya kemungkinan nanti istilahnya tidak bisa dipakai, lah itulah yang kita ambil. Oh ini bisa di mix dengan anyaman rotan. Nah, seperti yang kemarin saya kan kebetulan dapat finalis AKI ya tahun 2023 itu. Nah itu masuk 10 besar dan inovasinya ya mungkin karena dinilai cukup bagus, jadi ya masuk di 10 besar. Ada mungkin kalau Pak Anu yang udah main tempat saya ada itu. Ada ininya sertifikasi penghargaan dari AKI-nya gitu ya Pak betul. ya, dari kementerian. Nah kalau ngelihat ya Pak ya, kalau sekarang malah motif-motif batik ngambilnya sekarang jadi motif-motif rotan ya Pak ya? Betul, karena ya itu selalu orang tuh mencari yang baru sih. Kalau istilahnya kita stagnan di situ, ya mungkin sudah close dari dulu ya itu. Ya contoh lah banyak teman-teman yang dulu juga mungkin mbaknya pernah lihat di Cilikriwut 1 ya, di Cilikriwut kilometer 1 kah 2 tuh. Nah itu kan, terus satu lagi di Tamahas itu, karena memang ya menurut aku sih kurang inovasi ya sebetulnya. Kalau kita kan istilah berpacu dengan ya sekarang kan zamannya teknologi begitu nutul, apa sih yang lagi tren sekarang nih gitu. Nah kita coba aplikasikan seperti itu. Oh iya ya, harus bagus. lebih banyak kayak referensi juga gitu ya Pak ya. Iya, berarti kalau Bapak ini kiblatnya referensinya kemana Pak? Kalau sering ngelihat, karena kan kalau melihat pengrajin rotan kan juga nggak cuma ada di Kalimantan. Betul, ya, semua Pak, ya? ada, seluruh Indonesia itu ada, di Papua juga ada. Jadi kita ini ya nggak satu mengiblat, cuma contoh lah istilahnya kayak batik yang kita pakai ini kan, istilahnya nggak dari Kalimantan aja. Oh yang ini unik dari sini, coba kita tempelkan di sini gitu. Nah jadi istilahnya nggak satu fokus dari Kalimantan aja. Kayak bisa di mix. Betul, gitu ya seperti Pak itu. ya. Iya. Tapi tetap kalau misalnya melihat dari wilayah lain, rotan Kalimantan Tengah tetap yang terbaik yang dong. Bagus sih. Yang nah, bagus. Keterdukungan dari mungkin ada dari pihak swasta atau mungkin dari pemerintah pasti sudah mendukung para pelaku UMKM gitu ya Pak. Tapi kalau dari pihak swasta ada nggak sih Pak yang kayak udah memberikan perhatian gitu untuk para pengrajin, khususnya yang punya Pak Yanto nih yang rotan? Kalau aku dari swasta belum ada ya, tapi support dari pemerintah daerah itu ada sudah. Ya artinya apa? Dia membeli produk kita, berarti kan salah satunya support itu. Terus support permodalan juga ada sih. Kalau Pak Sulis gimana Pak?
harapannya begitu. Dari pihak nanti, swasta? Iya tuh, harapannya nanti pihak swasta juga memberi ruang untuk kami untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang begitu. Tapi kalau dari pemerintah ya supportnya mungkin pelaku usaha semuanya jadi support dari pemerintah begitu. Apalagi udah ikut pameran dan sebagainya gitu ya Pak ya. Betul. Kebetulan kemarin kita pameran itu dari BUMN, dari Pertamina, jadi kami disupport Pertamina untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu, ayo kita kenalkan produk lokal Kalimantan ini ke keluar. Dan itu sebenarnya saya belajar juga, artinya begini belajar itu, makanya saya bilang tadi itu kayu Kalimantan bagaimana sih kalau kita tempur di luar gitu. Iya. Ternyata Kalimantan antusiasnya masih luar biasa ya untuk kayu-kayu yang, karena untuk ulin kan di luar tidak ada. Di luar tidak ada. Benuas pun mungkin kalau Benuas ada, tapi gudangnya kan di kita. Seperti itu. Kalau harapannya ke depan gimana Pak Sulis? Harapannya ke depannya ini untuk semuanya ya, untuk semuanya pemuda-pemudi, itu ayo kita berjuang untuk Kalimantan Tengah yang lebih baik gitu. Yang lebih maju, gali potensi kita sendiri apapun bentuknya. Nah, seperti itu. Ayo kita maju. Pak Sulis mentang-mentang baru hari Sumpah Pemuda. Betul. Mas Sulis lagi semangat-semangat karena memang Mas Sulis jauh ya umurnya dengan kita ya. Saya sudah 2, rambutnya Mas Sulis masih 1. Tapi harus berjiwa muda. Tapi masih semangat, jiwa muda masih ada. Iya. Kalau Pak Yanto sendiri gimana Pak, harapannya ke depan Pak? Ya kalau untuk ke depannya harusnya gini ya, untuk saya pribadi ya terutama dan teman-teman UKM juga istilahnya harus selalu banyak inovasi. Karena apa? Banjir banget produk-produk yang luar mungkin akan mengalahkan kita kalau kita sendiri istilahnya tidak mau berinovasi gitu loh. Jadi intinya sama-sama ayo untuk UKM yang terutama yang berbasis rotan ya, itu harus punya satu orang-orang khusus yang pandai mendesain ya, salah satunya itu. Karena ya dari situlah istilah kita masih dilirik, karena apa? Oh ini baru gitu. Kalau istilah melihat wah udah kuno ini modelnya seperti ini. Nah makanya ya saya sama teman-teman juga yang istilahnya cuma pengrajin tas gitu, sering lah istilah kita sharing. Ayo kita tuh bikin yang artinya apa? Yang baru-baru. Baik. Pak Sulis, Pak Yanto, terima kasih sudah berbincang bersama kita di program Katambung ini. Ini juga sekaligus untuk mengingatkan ke pemirsa, apalagi khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah, ayo berbelanja dengan produk-produk lokal ya Pak. Betul. Karena banyak sekali mungkin dari perlengkapan rumah tangga dan sebagainya ini bisa berbelanja di tempat Pak Yanto dan juga Pak Sulis begitu. Jadi jangan daripada harus cekot-cekot di toko orange ya. Kita nggak tahu kualitasnya gimana gitu, beli-beli online, mending langsung bisa datang ke galerinya Pak Sulis dan juga Pak Yanto, bisa ngelihat langsung, bisa tanya, bisa diedukasi lagi gitu bagaimana dengan bahan bakunya. Sukses untuk usahanya Pak Sulis, Pak Yanto. Nanti kita bisa main-main dari TVRI Kalimantan Tengah ke galerinya Pak Yanto dan juga Pak Sulis ya. Dan pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Katambung Kabar Tamun Bungai hari ini. Kita akan berjumpa esok hari di waktu yang sama di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Novita Chandra Wijaya undur diri, sampai jumpa esok hari.